Program teritorial adalah kegiatan TNI Angkatan Darat melalui Kodim untuk membantu menjaga keamanan, membangun hubungan dengan masyarakat, serta mendukung pembangunan di wilayahnya. Nah, senang sekali saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Mayor Infantri Sangkot selaku Pasiter Kodim 0315. Juga ada Ibu Ita Rosmeli selaku Kabidhan Pangan Kabupaten Bintan. Juga ada Bapak Gunawan Ferianto Panjaitan selaku Kabid PUPR Kabupaten Bintan. Halo Ibu dan Bapak, gimana nih kabarnya nih Pak? Ibu. Alhamdulillah, sehat ya. Semangat ya Pak untuk membahas tema kali ini ya Pak ya. Semangat. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mungkin mulai dari Pak Sangkut lu boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Terima kasih dari TPRI yang sudah memberikan kesempatan untuk kegiatan podcast Kodim 0315 Tanjung Pinang untuk kegiatan teritorial di wilayah kami. Kami Pasiter Kodim 0315 Tanjung Pinang, Mayor Infantri Sangkot, yang pagi ini akan melaksanakan kegiatan sebagai narasumber atau pemberian materi kegiatan pencapaian teritorial Kodim 0315 Tanjung Pinang. Baik, mungkin kita bisa beralih ke Bapak Ferry dulu untuk memperkenalkan diri. Ya baik, saya perkenalkan diri. Terlebih dahulu kami ucap terima kasih Bu atas kesempatannya dalam acara podcast ini. Saya Gunawan Ferianto Panjaitan atau biasa dipanggil Ferry. Saya adalah pelaksana Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan. Baik, mungkin ke Ibu Meli lagi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ita Rosmeli, jabatan saya Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan. Baik, nah mungkin karena kan kita akan membahas terkait pencapaian program teritorial Kodim 0315 nih. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Sangkot nih Pak. Mungkin tidak begitu ini ya Pak ya, santai aja, bisa dijelaskan kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan program teritorial Kodim dan mengapa program ini penting Pak untuk masyarakat. Baik Bu, terima kasih. Untuk program teritorial yang kami lakukan Kodim 0315 sendiri, yang mana Kodim 0315 Tanjung Pinang mempunyai wilayah teritorial yaitu Tanjung Pinang, kemudian Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, itu wilayah teritorial kami. Kami sebagai kewilayahan, Kodim kewilayahan memiliki tugas yang utama itu teritorial kepada masyarakat, yang mana tujuan kami adalah untuk melindungi atau menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya TNI itu, teritorial TNI Kodim itu adalah langsung kepada masyarakat. Ada beberapa tugas kami atau kegiatan kami yang kami lakukan untuk mencapai dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang sudah kami laksanakan sekarang ini yaitu banyak sudah dilakukan, baik itu TNI Manunggal Air Bersih, kemudian pembangunan jembatan, kemudian ketahanan pangan, kemudian termasuk keamanan, membantu masyarakat yang ada di wilayah. Baik. Nah kalau untuk antusias masyarakat sendiri bagaimana sih Pak terhadap bantuan dari Kodim sendiri untuk yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Yang selama ini yang berdampak langsung yang sudah kita lakukan itu proyek strategi nasional membantu pemerintah daerah. Dalam hal ini yang sudah kami lakukan adalah pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan. Artinya pembangunan jembatan ini kami lakukan itu memang sektor-sektor yang langsung berdampak dirasakan oleh masyarakat di kewilayahan atau daerah terpencil sendiri. Kami sudah melaksanakan pembangunan jembatan, ada 6 titik di wilayah Kabupaten Bintan. Itu sudah kami lakukan, ada 6 titik, ada 2 jembatan Aramco dan 6 jembatan beton. Dan ini sangat-sangat dirasakan dampaknya kepada masyarakat. Apalagi untuk masyarakat yang mungkin untuk pergi sekolah agak kesulitan ya Pak ya, mungkin di situ juga bisa menjadi. Benar. Karena selama ini selain untuk mobilitas anak sekolah, kemudian mobilitas masyarakat mengambil hasil perkebunan pertanian seperti itu. Yang selama ini ada yang melambung terlalu jauh, kemudian jembatan tersebut memang
sudah ada tapi rusak karena termakan waktu, nah, itu yang kami lakukan dan mereka sangat berterima kasih dengan kegiatan ini. Artinya kami TNI membantu pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut. Berarti benar-benar mempermudah masyarakat dan benar yang kata Bapak katakan tadi, memang benar langsung dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya. Nah mungkin saya beralih ke Ibu Ita. Iya. Nah Ibu Ita, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat peran Kodim 0315 Tanjung Pinang sendiri dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Bintan itu? Baik, peran Kodim itu terutama yang Babinsa ya yang terus kami rasakan langsung itu di program-program strategis nasional. Kita kan sudah 2 tahun ini fokus di program swasembada pangan. Nah target kita punya target di tanaman pangan ini target menanam padi. Nah para Babinsa ini aktif. Setiap kita ada kegiatan mereka terus kita hubungi, langsung mendukung, terjun ke lapangan, ikut melakukan penanaman padi, panen, juga pendampingan petani di lapangan gitu. Berarti kalau untuk yang dengan Babinsa tadi, apakah juga ikut serta ada masyarakat juga Bu? Masyarakat petani khususnya. Petani khususnya ya Bu ya. Baik. Nah mungkin kita beralih lagi nih ke Bapak Gunawan Ferianto nih. Nah kalau menurut Bapak sendiri, melihat pencapaian program teritorial Kodim 0315 Tanjung Pinang dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan itu bagaimana Pak? Terima kasih Mbak ya. Artinya gini, kami dari Dinas PU Kabupaten Bintan melihat bahwa program-program teritorial yang dilaksanakan oleh TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di Kabupaten Bintan ini merupakan program yang sangat strategis. Artinya mendukung dari kegiatan kedinasan tersebut juga. Artinya gini, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, itu artinya kami rasakan sangat membantu. Nah, untuk beberapa tahun sebelumnya juga kegiatan TNI sendiri sudah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan TMMD ya Pak Sangkot. Benar. Nah di tahun ini ada penambahan berupa pembangunan jembatan di beberapa titik seperti yang disampaikan Pak Sangkot tadi. Artinya kami sangat mengapresiasi program teritorial yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Baik, berarti dari perspektif PUPR sejauh mana sih Pak program teritorial Kodim dapat membantu pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar masyarakat? Nah, seperti yang sudah dilaksanakan sebelum TMMD itu ada pembangunan jembatan. Memang ada beberapa titik jembatan yang mengalami kerusakannya Pak Sangkot ya. Artinya memang untuk saat ini kegiatan perbaikan rehabilitasi jembatan itu belum semuanya bisa tersentuh oleh Dinas PU. Nah, dengan adanya kegiatan teritorial ini khususnya pembangunan jembatan, Dinas PU sendiri merasa terbantu. Sangat begitu, terbantu sangat ya, terbantu. Artinya untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas masyarakat, artinya membantu masyarakat dalam aktivitas keseharian, ekonomi, mendukung ekonomi juga dan membuka keterisoliran suatu wilayah. Demikian. Baik, berarti kalau misalnya ada jembatan yang mungkin rusak atau apa tadi itu salah satu kendalanya ya Pak ya? Ya. Baik, mungkin kita beralih ke Ibu Ita. Nah kalau menurut Ibu Ita, bentuk sinergi antara bidang ketahanan pangan sendiri dengan Kodim 0315 Tanjung Pinang dalam menjalankan program teritorial, khususnya di sektor pertanian dan pangan apa dulu? Nah itu tadi, dari Kodim 0315 itu Babin saja di lapangan ya, itu mereka tetap melakukan pendampingan di kelompok petani. Jadi mulai dari pendampingan untuk penebusan pupuk subsidi, BBM subsidi, terus pengangkutan hasil pertanian ya, itu kan melewati jalan yang banyak rusak ya Pak ya, tapi saat sekarang ini jalannya udah banyak yang diperbaiki. Jadi sangat memudahkan dengan program dari teritorial ini. Jadi kami juga di bidang dari ketahanan pangan itu sangat terbantu sekali petani-petani di lapangan. Petani-petani. Iya. Nah kalau untuk antusias petani-petaninya bagaimana sih Bu dengan adanya program dari Kodim sendiri? Sangat antusias sekali karena memang betul-betul dirasakan oleh petani kan, namanya hal pertanian kan jauh ke dalam ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya sampai jalan menuju dari lahan pertanian untuk membawa hasil pertanian. Berarti dengan sudah diperbaiki jalan mempermudah petani sendiri. Sekali, ya betul. Nah mungkin kita beralih lagi nih ke Bapak Sangkot nih Pak. Nah kalau untuk menggali pencapaian program sejauh mana program teritorial yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Kodim 0315 Tanjung Pinang.
Kalau selama ini yang sudah kita lakukan kami Kodim sendiri kepada masyarakat, contohnya tadi Babinsa, memang disampaikan Babinsa itu melekat di masyarakat. Bahkan Babinsa kami itu tinggal langsung di rumah-rumah warga di sekitar wilayah teritorial tersebut. Artinya Itu ditugaskan untuk bagaimana Pak? Memang ditugaskan untuk tinggal bersama masyarakat di daerah masyarakat maksudnya? Ya, memang Babinsa diwajibkan tuh tinggal di daerah masyarakat tersebut, binaan wilayah teritorial tersebut. Karena keluhan masyarakat, kendala masyarakat itu harus termonitor langsung oleh Babinsa. Baik itu dari, contohnya dari pertanian. Mereka membantu bagaimana pengolahan hasil panen tersebut, untuk jualnya bagaimana, kemudian kelangkaan pupuk selama ini. Jadi Babinsa itu langsung memonitor. Nah, termasuk juga Babinsa kami ada yang terlibat langsung pengolahan lahan tersebut. Artinya kami Kodim ini, Babinsa kami ada di wilayah, hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Baik. Nah, jika kalau indikator Pak yang digunakan Kodim untuk menilai bahwa sebuah program teritorial dapat dikatakan berhasil apa saja Pak? Indikatornya kita langsung ke masyarakat, langsung bagaimana yang sudah kami lakukan selama ini, yang sudah dirasakan. Apabila tidak berhasil, nanti mereka langsung berbicara langsung dengan Babinsa kami, karena Babinsa kami yang selama di lapangan tidak ada batasnya dengan masyarakat. Berarti dibuka peluang untuk mengajukan keluhan ya Pak dari masyarakat sendiri ya? Seperti itu. Jadi tidak ada, Bapak ini tentara, kita orang desa, ada batas. Tidak. Babinsa justru menyatu dengan masyarakat, baik dengan bapaknya, ibu-ibu, bahkan sampai anak-anak sekaligus. Babinsa itu hadir untuk menanggapi keluhan masyarakat. Apabila yang Mbak sampaikan tadi, apa yang dirasakan, yang sudah kami perbuat, mereka harus tahu keluhan daripada masyarakat di wilayah masing-masing. Seperti itu. Baik. Nah, jika mendengarkan keluhan, berarti apa saja Pak kendala-kendala yang mungkin dihadapi dari pihak Kodim sendiri terhadap kesulitan masyarakat yang mungkin dalam pengaduannya sendiri Pak? Banyak sih yang masyarakat pengaduan, baik itu masalah keamanan, kemudian kesejahteraan mereka, kemudian transportasi, terutama yang selama ini ya keamanan lah, ada terjadi di apa-apa di masyarakat, baik itu keamanan itu Kodim Babinsa tersebut siap langsung membantu, termasuk masalah pembangunan yang sudah kami lakukan itu sangat-sangat dirasakan oleh warga yang menggunakan, seperti itu. Baik. Nah, mungkin kita beralih ke Pak Peri dulu nih. Menurut Bapak apa keunggulan keterlibatan TNI dalam membantu pembangunan infrastruktur di tengah masyarakat sendiri, Pak? Nah, keunggulan yang kami rasakan sendiri dengan keterlibatan pihak Angkatan Darat ini, bahwa dalam hal pelaksanaan dari pihak Angkatan Darat ini cepat tanggap. Artinya dari pihak Angkatan Darat sendiri menugaskan personil-personil untuk turun langsung ke lapangan, baik mendampingi kita dalam survei. Artinya beberapa titik, contohnya pembangunan jembatan, artinya cepat tanggap. Artinya kadang-kadang ada hal-hal yang belum terselesaikan seperti kesiapan lahan. Jadi pihak dari Angkatan Darat sendiri sangat membantu dalam proses perencanaan. Nah, dalam tahap pembangunan sendiri dari pihak Kodim sendiri atau Angkatan Darat sendiri turun langsung. Artinya melibatkan beberapa personil untuk ikut dalam pembangunan jembatan maupun jalan yang diprogramkan dalam TMMD. Nah, artinya karena dalam program jembatan dan TMMD ini dia berbeda. Kalau berbeda artinya kalau TMMD merupakan kegiatan swakelola ya Pak Sangkotnya, swakelola tipe 2 yang segala sesuatunya dari perencanaan itu disiapkan oleh Dinas PU sendiri dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Nah, keterlibatan TNI sendiri memang kami rasakan bahwa sangat-sangat membantu dalam proses pelaksanaannya, Bu. Jadi Angkatan Darat sendiri merupakan, kami anggap sebagai mitra yang strategis ya Pak Sangkot ya dalam proses pembangunan di masyarakat. Karena salah satunya itu cepat sikap dan tanggap tadi Pak ya. Tanggap. Nah, kalau menurut Bapak program dampak dari program teritorial seperti mungkin karya bakti, gotong royong, pembangunan atau perbaikan fasilitas umum terhadap masyarakat Bintan itu apa saja Pak?
Karena di bidang kami memang kalau di bidang bina marga itu kami kan menangani jalan dan jembatan. Nah, untuk di tahun 2026 ini yang kami rasakan artinya terlepas dari ada beberapa kegiatan ya Mbak ya, yang ada kegiatan RTLH dan penyediaan air bersih juga itu di KPU-an juga, cuma di bidang yang berbeda. Nah, khusus di bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan sendiri oleh pihak Kodim atau Angkatan Darat, bahwa pelaksanaan yang dilaksanakan itu kalau yang kami rasakan artinya selain cepat dan mutu yang dihasilkan memang sudah sesuai dengan artinya standar-standar yang sudah kami tetapkan gitu Mbak. Baik. Nah, mungkin saya beralih ke Pak Sangkut nih. Kalau Bapak Ferry tadi merasakan dampak, nah bagaimana kalau dari Kodim sendiri Pak yang untuk pelaksananya sendiri? Perlu kami sampaikan Mbak, untuk Kodim sendiri yang sudah kami lakukan dari tahun 2024 sampai 2026 ini Mbak ya, yang sudah kami kerjakan terkait dengan bidangnya Pak Ferry PUPR, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Artinya kami melakukan ini tidak mengambil alih wewenang dari pemerintah daerah Mbak ya. Benar, Kita TNI ini hanya membantu, baik itu bidang pembangunan, infrastruktur termasuk ketahanan pangan. Kita mendampingi dan membantu kebijakan dari pemerintah daerah. Yang pertama yang sudah kita lakukan dari tahun 2024, kami ini TNI Manunggal Air Bersih Mbak ya. TNI Manunggal Air Bersih dulu, kami sudah membangun sebanyak 17 titik TNI Manunggal Air Bersih. Itu di 3 wilayah, baik Tanjung Pinang, kemudian di Bintan, dan di Lingga. 17 titik ini kami lakukan di pembuatan sumur cincin dan sumur bor. Dan sampai sekarang masih berjalan. Di tahun 2024 itu, pada saat TMMD di 2004 kami mengerjakan 2 titik air bersih, sumur air bersih, kemudian itu di wilayah di Bintan. Sementara untuk di Tanjung Pinang ada 3 titik untuk sumur, kemudian di Lingga itu ada 5 titik, dan kemarin TMMD ada 5 titik pembuatan sumur. Dan 1 titik sekarang ada kegiatan pembuatan sumur bor Pak, di Tanjung Pinang sendiri masih berproses. Itu ya sekarang target baru kurang lebih 60%. Itu untuk di TNI Manunggal Air Bersih. Kemudian untuk di pembuatan jalan, kami sendiri sudah melakukan ada beberapa titik yang sudah kita lakukan. Contohnya di Bintan kita sudah pembuatan semen jalan, kemudian di Lingga itu ada pembukaan jalan 2 titik, kemarin TMMD, kemudian sekarang di tahun 2026 ini kita melanjutkan kegiatan TMMD di 2024, semenisasi jalan itu sudah kita lakukan. Untuk yang titik kegiatan berikutnya itu pembuatan jembatan yang sudah saya sampaikan tadi awal, itu ada 6 titik jembatan yang sudah kita lakukan, 4 jembatan beton dan 2 jembatan aramco. Ini jembatan ini yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Bintan sendiri, yang untuk sudah kami kerjakan. Untuk wilayah lain kami masih mencari lokasinya untuk kami laporkan, seperti itu Mbak. Seberapa banyak sih Pak target yang akan pelaksanaan kedepannya dari Kodim sendiri? Kalau untuk target, kita menunggu perintah dari komando atas, artinya, dan kita menunggu daripada berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita tidak mengambil alih pekerjaan pemerintah daerah ya Pak. Iya. Jadi artinya kita mendukung apa kegiatan pemerintah daerah dan perintah dari komando atas kami sendiri, itu yang kami kerjakan. Jadi target itu sebenarnya banyak sih, banyak. Artinya kami mengerjakan sesuai dengan perintah dari komando atas, seperti itu. Baik, nah mungkin kita beralih ke Bu Ita nih. Nah Bu Ita, bagaimana bentuk kolaborasi antara Kodim, pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat agar program ketahanan pangan tidak berhenti sebagai program jangka pendek Ibu? Iya, baik. Sebenarnya program ketahanan pangan ini bukan di saat kita program nasional strategis swadaya pangan aja. Sebelumnya kita juga sebagai pemasok ya. Bintan ini kan pemasok untuk ketahanan pangan di wilayah Kota Tanjung Pinang dan sebagian ke Batam. Nah,
dari sebelum ada program teritorialnya juga kita juga udah kerjasama. Jadi Babinsa ini memang dari dulu sebelumnya itu memang hadir di tengah-tengah petani. Bahkan mereka setiap ada pertemuan kelompok tani itu kan waktunya malam itu tetap menghadirkan Babinsa tetap hadir di situ. Jadi apapun keluhan sampai kadang yang airnya kekeringan air juga ikut pendalaman sumur, pendalaman Itu Babinsa juga itu ikut? Babinsa juga ikut terjun di situ. Nah makanya untuk ke depan ini malah makin bersinergi lagi ya Pak ya dengan adanya kegiatan program teritorial ini, apalagi program nasional kita kan swasembada pangan itu Benar sekali. makin kuat sekali sekarang ini saat ini. Sudah 2 tahun ini kita program fokus di padi ya, pengembangan padi. padi. Nah itu nampak sekali dampaknya yang dirasakan kami rasakan dan petani rasakan dengan hadirnya Babinsa di lapangan. Apalagi ini salah satu Tentang Pangan ini salah satu dari program Bapak Presiden. Bapak nih, Bu, Presiden ya? Astatitanya ya. Benar sekali. Nah kalau untuk tantangan terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bintan dan bagaimana sih sinergi dengan Kodim membantu mengatasi tantangan tersebut? Mungkin di sini bisa diskusi antara Bapak Iya. dengan Ibu ya. Iya. Ya artinya kalau kami TNI Manunggal Air Bersih bukan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi air ini untuk ketahanan kebutuhan pangan, pertanian, iya, karena ada kini kegiatan pipanisasi, Iya. kemudian pengairan melalui pembuatan tanggul ya Bu ya, Iya, kita betul. sudah kita laksanakan. Jadi program TMAB ini, TNI Manunggal Air Bersih, artinya dampaknya bukan untuk rumah tangga tangga, saja, iya. tapi untuk pengairan Di pertanian. seperti itu. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Ita terkait tantangan terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bintan sendiri. Iya, memang tantangan utamanya itu terhadap kebutuhan air ya, kebutuhan air Pak. Selain itu juga ada hama penyakit dan itu iklim lah yang ini. Tapi yang tantangan air ini karena di dalam 1 tahun itu kita ada kekeringan kita dua bulan kekeringan itu Pak. Ini sekarang ini udah masuk kekeringan ya Pak ya. Di bulan Agustus sampai dengan nanti September baru ada air hujan lagi. Nah, disinilah kami sinergi antara Babinsa dengan petani kita ini untuk melakukan pendalaman sumber-sumber air. Mungkin di situ fungsi ininya mereka pendampingannya. Pendampingan Iya, dari, pendampingan dari dari Kodim. Kodim Tapi kalau dan untuk Babinsa tadi ya. secara teknisnya mengenai hama penyakit itu kita udah tangani dari petugas kita dan petani di lapangan juga sudah bisa menangani itu. Tapi untuk yang seperti teknisnya air, kebutuhan air, Yang di lapangan dan itu ya. kebutuhan pemasaran itu tadi dengan pengangkutan hasil pertanian untuk masarkan itu kan. Itu sudah dibantu oleh Nah, dari ya itu Babinsa dengan pembangunan jalan tadi, gitu. Perbaikan jalan. perbaikan jalan. Baik. Nah mungkin kita beralih ke Pak Peri lagi nih Pak. Nah untuk di wilayah atau desa di Kabupaten Bintan yang menjadi perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur dan membutuhkan dukungan lintas sektor sendiri apa Pak? Memang beberapa tahun belakangan ini seperti terjadinya bencana, artinya banyak infrastruktur atau prasarana jalan dan jembatan kita yang terdampak oleh kejadian bencana. Jadi dalam program pasca bencana kita ada beberapa kondisi-kondisi jalan dan jembatan yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan. Jadi dalam hal kondisi-kondisi itu kami juga melakukan survei kondisi jalan dan jembatan. Nah, ada beberapa kendala memang yang belum bisa kita selesaikan, artinya dalam hal penganggaran mungkin ada terkendala ya kondisi fiskal kita yang agak berat mungkin, artinya nah kondisi-kondisi tersebut membutuhkan bantuan. Nah, dan untuk daerah-daerah misalnya pertanian dan itu kita sudah membantu di bidang pembangunan jalan. Nah, dengan masuknya TNI program teritorial dari Angkatan Darat sendiri, ada beberapa jembatan yang rusak dan itu menjadi perhatian dari Angkatan Darat dan sudah diwujudkan dalam pembangunan jembatan. Nah, jadi hal itu kami rasakan sangat membantu dalam mendukung program daerah yang rawan atau terkena dampak bencana sebelumnya. Jadi dengan pembangunan jembatan itu membantu terhubungnya kembali dan membantu menumbuhkan keekonomian masyarakat, pengangkutan hasil produksi pertanian maupun mobilisasi masyarakat atau pengguna jalan atau jembatan sendiri, Bu.
Baik, nah mungkin saya beralih ke Pak Sangkut lagi nih Pak. Kalau untuk program yang awalnya menghadapi tantangan cukup besar tetapi akhirnya berhasil memberikan hasil yang positif, apakah ada Pak? Dari salah satu program yang mungkin Bapak merasakan itu adalah tantangan besar dan akhirnya berhasil memberikan hasil yang positif. Ya, yang sangat-sangat berdampak kami lakukan selama ini semuanya dinilai positif, termasuk yang terakhir baru kami kerjakan. Tantangannya adalah pembangunan jembatan. Yang mana pembangunan jembatan ini kita diberikan waktu yang singkat dan harus selesai target tersebut. Karena pembuatan jembatan mungkin Pak Peri sendiri sudah mengetahui itu waktunya mungkin lama, kita tidak. Kita dikasih waktu target, targetnya sekian hari contohnya, dengan situasi alam contohnya musim hujan, tapi waktu yang ada kita harus selesai, itu tantangan tersendiri. Ya kami prajurit mau tidak mau siang dan malam tetap harus tersebut. mengerjakan ya Pak ya? Ya karena kita dihadapkan dengan situasi cuaca. Contohnya kalau siang hujan berarti malam kita harus lembur melaksanakan kegiatan karena kita dulu target. Jadi jangan sampai kita waktu sudah ditentukan tidak tercapai dan kualitas tidak diragukan, kita tidak seperti itu. Artinya jadi dengan tantangan yang besar dengan waktu sesingkat-singkatnya tapi fasilitas dengan kualitas yang terbaik gitu. Ya, seperti itu Mbak. Itu tantangan tersendiri yang kami hadapi. Tapi alhamdulillah tantangan tersebut bisa kami lakukan dan selesai sesuai dengan target Mbak. Seperti itu. Baik. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana sih keterlibatan masyarakat sendiri dalam pelaksanaan program-program teritorial tersebut, Pak? Untuk keterlibatan masyarakat, mereka sangat-sangat antusias apa yang kami lakukan, baik itu di kegiatan pembangunan jembatan, baik itu kegiatan di ketahanan pangan, baik itu di kegiatan TNMB sendiri. Antusias masyarakat sangat-sangat luar biasa. Apa yang sudah kami lakukan, seperti itu. Baik, kalau untuk seberapa penting sinergi antara TNI, pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan program teritorial sendiri, Pak? Kami sangat-sangat membutuhkan sinergi dengan masyarakat, khususnya TNI, Polri termasuk juga di kegiatan tersebut. Kami sangat-sangat membutuhkan sinergi karena kami bekerja tidak akan bisa TNI di lapangan langsung tanpa ada bantuan atau dukungan dari warga setempat atau kedinasan yang lainnya, seperti itu Mbak. Baik, nah mungkin saya beralih ke Bu Ita nih Bu. Nah sejauh mana program teritorial Kodim sendiri Bu mampu mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan? Dampaknya sangat luar biasa ya. Jadi begini, awalnya saya bisa menggambarkan dengan target tanam padi ya. Awalnya target tanam padi kita yang tahun 2024-25 itu target kita 22 hektar. Nah dengan adanya pendampingan dari TNI kita melebihi target. Kita tercapai tanam kita 38,5 hektar. Itu kan luar biasa itu antusiasnya petani. Nah, untuk tahun ini kita juga punya target tanam itu 54 hektar. Sampai posisi di bulan Agustus itu sudah melebihi dari target. Padahal kita masih punya waktu di bulan 4 bulan lagi ya, masih bisa di musim tanam ketiga. Tapi ini sebelum waktu sudah melebihi dari target. Itu nampak antusiasnya karena ada ikut terlibatnya dari TNI tadi ke masyarakat petani itu. Baik. Nah, untuk di target ini kita dapat apresiasi dari pemerintah pusat itu kemarin dari Kementerian Pertanian dengan dukungan karena target kita melebihi dari target yang sudah ditetapkan, kita didukung oleh sarana produksi seperti benih, alsintan dan segala macam itu kita didukung oleh pemerintah pusat begitu. Karena antusias tadi. Antusias tadi ini juga terlibat kita tidak bisa menidakkan inilah kinerja dari penyuluh pertanian. Nah, penyuluh pertanian di lapangan itu sangat dekat dengan para TNI di lapangan Babinsa. Itu membaur mau siang, malam, pagi, dihubungi aja langsung datang Pak. Ke kantor juga kadang-kadang Bu Ita kita mau ada tanam padi di sini, datang kita sama-sama turun. Nah itu yang kami rasakan memang dengan adanya peran TNI di sini untuk mendukung petani di sini benar-benar sikap tanggap dalam membantu masyarakat juga ya Pak? Benar ya. Baik. Nah mungkin saya beralih ke Pak Ferry lagi nih Pak. Nah kalau untuk PUPR sendiri Pak memastikan pembangunan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan program teritorial TNI benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Baik, nah untuk dari PUPR sendiri memang kita punya program untuk pembangunan jalan dan jembatan. Nah mekanisme
pembangunan jembatan dan jalan itu kan ada beberapa mungkin melalui musrembang maupun mekanisme teknis melalui survei kondisi. Nah, survei kondisi jalan dan jembatan itu kita lakukan setiap tahun. Jadi kita mengidentifikasi beberapa ruas jalan maupun jembatan yang rusak. Nah, untuk di program teritorial yang dilaksanakan di tahun ini sendiri, seperti di TMMD kita Pak Sangkot ya, Siap. itu merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, artinya untuk menghubungkan akses masyarakat. Dari itu ada sekolah ya Pak Sangkot ya, jadi Ada. untuk mempermudah masyarakat maupun anak sekolah dalam melakukan aktivitasnya. Nah, jadi prioritas yang kita laksanakan memang untuk pembinaan itu kondisinya memang ada beberapa kondisi, artinya kondisi jalan yang membutuhkan penanganan segera dan maupun demikian juga dengan jembatan. Nah, untuk dalam proses pelaksanaan itu kami sendiri dari Dinas PU membantu dalam hal perencanaan. Nah, artinya perencanaan ini kita lakukan desainnya, juga ada penganggaran juga melalui alokasi anggaran ya Pak Sangkotnya, khususnya TMMD, dan juga ada kegiatan pengawasan. Nah, jadi seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini TMMD itu mendapat pengawasan dari Dinas PU sendiri, Mbak. Jadi artinya kita turun langsung memastikan bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 0315 berjalan sesuai aturan, sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU, Mbak. Jadi kita harapkan untuk selanjutnya juga untuk kegiatan TMMD ataupun kegiatan teritorial selanjutnya, artinya mungkin bisa kembali bersinergi lebih kuat. Artinya ada beberapa program memang yang belum tersentuh, mungkin nanti bisa kami usulkan terkait usulkan ke Angkatan Darat. Baik, nah mungkin itu kan menurut dari PUPR sendiri nih Pak. Nah kalau dari TNI Angkatan Darat sendiri, bagaimana caranya benar-benar program yang sudah dikolaborasikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat sendiri, bagaimana Pak? Ya itu tadi Mbak yang disampaikan Pak Ferry tadi, artinya kami bekerja itu hasilnya itu ada pengawasan dari pihak pemerintah daerah. Yang kami kerjakan sendiri juga tidak mengambil alih pekerjaan daripada pemerintah daerah. Kita mendukung sepenuhnya. Terkait dengan yang Mbak sampaikan tadi, Terkait skala prioritas? prioritasnya itu kita mengerjakan yang dibutuhkan benar-benar sama masyarakat. Contohnya yang kami kerja kemarin jalan dan jembatan. Jalan ini memang benar-benar dibutuhkan. Kita membangun bukan berarti yang sudah ada kita bangun, tidak. Kita memantau dulu, menilai mana titik-titik mana yang perlu kita bangun. Contohnya seperti jembatan di wilayah Toapaya kemarin itu memang sangat-sangat dibutuhkan sama masyarakat. Ibu-ibu mengantar anak sekolah, kemudian mengangkut hasil daripada pertanian, itu memang skala prioritas. Bukan kami yang bangun sudah bagus kita bangun, tidak. Memang jembatan ini dibutuhkan. Kemudian untuk jalan, kami membangun jalan kemarin di SD Anhal itu di wilayah Kabupaten Bintan, Teluk Sasa itu Sri Kuala Lobam, itu memang dirasakan yang mana jalan tersebut adalah jalan utama untuk masyarakat keluar masuk mengantar anak sekolah, kemudian keluar masuk masyarakatnya keluar untuk melaksanakan kegiatan bekerja dan membawa hasil pertanian, karena di dalam tersebut ada hasil pertanian yang harus dibawa keluar. Jadi yang kami kerjakan memang tempat-tempat atau titik yang berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, mungkin kita beralih ke Bu Ita ini Bu. Kalau untuk indikator atau capaian khusus yang menjadi tolak ukur keberhasilan kerjasama antara pemerintah daerah dan Kodim dalam bidang ketahanan pangan sendiri, Bu? Indikatornya itu tadi dari sisi kami ya itu tercapainya peningkatan produksi sama tercapainya luas tambah tanam kita. Nah, dari target yang sudah ditetapkan melebihi target itu suatu indikatornya berarti sudah tercapai ya, menurut kami begitu. Sudah gini, satu lagi untuk mengenai penebusan pupuk subsidi dan BBM subsidi. Tadinya petani kita
merasa was-was kan karena kita menebusnya di Pertamina ya Pak. Jadi bawa jerigen gitu. Kan di situ banyak wartawan. Nah, saat udah dampingi itu merasa aman, merasa nyaman. Mereka tuh nggak takut lagi Pak. Kalau awal-awalnya mereka takut, agak-agak was-was gitu kan karena yang namanya BBM itu ya Pak, bersubsidi namanya. Bawa jerigen ke Pertamina, itu kan sesuatu yang masyarakat luas yang nggak tahu mungkin atau apa. Benar. Jadi dengan adanya pendampingan langsung, bukan dari Babin saja, Babin Kamtipnas juga ikut sama-sama. Jadi bersinergi antara TNI, Angkatan Darat dan Polri juga kami bersinergi. Itu yang menjadi indikatornya penebusan pupuk subsidi kami berjalan bagus, dengan penebusan BBM subsidi juga bagus dengan adanya sinergi yang baik tadi. Baik. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih peran generasi muda dalam program ketahanan pangan? Dan apakah Kodim juga ikut mendorong keterlibatan anak muda di sektor pertanian sendiri? Untuk saat ini memang petani yang muda atau petani milenial kita agak sulit ya, di mana-mana nih regenerasinya tuh agak terhenti begitu. Nah, paling kita kan ada di Bintan ini ada sekolah menengah pertanian ya, ada. Itu yang kita dorong, membuat demplot-demplot, nah akan didampingi. Jadi kita berharap sekolah yang menengah pertanian yang ada di Pulau Pucung itu akan melanjutkan pertanian di Bintan begitu. Jadi namanya usia muda itu kan berpikirnya mungkin nggak petani ya. Jadi tapi kita dorong satu-satu sekarang udah mulai muncul ini petani-petani milenial namanya Pak. Walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi kita berupaya mensosialisasikan ke masyarakat untuk pentingnya sektor pertanian untuk penyokong hidup kita di sini. Baik Ibu. Nah, mungkin kita beralih lagi nih ke Pak Sangkot sendiri. Nah, bagaimana tantangan besar yang dihadapi Pak Siter sendiri di dalam memastikan seluruh program teritorial berjalan sesuai target, Pak? Kalau tantangan itu semua sangat luar biasa, Pak. Kami Pasiter sendiri itu program-program baik itu program yang sudah terjadwal atau program tambahan itu banyak sekali yang kami laksanakan. Contohnya sekarang itu pendampingan ketahanan pangan, kemudian PSN itu pembuatan jembatan, kemudian itu pembangunan koperasi Merpati itu ada juga sendiri, kemudian itu MBG itu juga kami di bidang kami juga pengawasannya. Artinya tantangan-tantangan yang kami hadapi, yang kami ada di hadapan kami, ya kami laksanakan semaksimal mungkin. Apa yang kami kerjakan, apa yang lakukan ini artinya bisa berdampak untuk masyarakat atau yang berada di wilayah teritorial Kodim 0315 Tanjung. Seperti itu. Baik. Nah, bagaimana Kodim memastikan program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, Pak, tapi benar-benar berkelanjutan? Yang kami lakukan itu sekarang kami real di lapangan. Kami tidak mau bekerja teori di ruangan bercerita, tapi kami real langsung melakukan di lapangan. Dan yang kami lakukan ini memang sudah dirasakan langsung sama masyarakat dan warga ya di wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang. Contohnya sektor pertanian, pendampingan kami itu memang benar melekat. Babinsa kami kepada petani, termasuk kepada poktan-poktan yang ada di wilayah. Karena babinsa kami sendiri ada satu babinsa itu di wilayah Lingga yang memang dia langsung turun mengolah. Itu ada Peltu Maksudi namanya, itu yang dia langsung turun, dia mengolah lahan awal. Luar biasa sekali. Dia bertani bisa langsung. Sudah dilaksanakan berjalan kurang lebih 3 tahun lebih itu. Dia langsung turun ke tanah sendiri. Nah, itu nanti jadi kami langsung yang kami lakukan real di lapangan dirasakan. Termasuk kegiatan yang lain seperti jalan, jembatan itu memang nyata. Jadi kami tidak mau bekerja ya artinya hanya sebatas seremonial ya, tadi ya Pak ya? Seperti itulah kami bekerja sesuai dengan perintah dan target yang ditentukan. Seperti itu. Baik. Nah, ketika sumber daya terbatas sementara kebutuhan masyarakat cukup banyak, bagaimana Kodim menentukan skala prioritasnya sendiri, Pak? Kalau skala prioritas dengan keterbatasan yang Mbak sampaikan tersebut, kami bekerja semaksimal mungkin. Mungkin dari personil kami itu sendiri yang terbatas, kemudian kami juga memiliki ahli. Contohnya kalau TNI itu mempunyai personil jeni. Artinya jeni itu yang mampu membidangi masalah pembangunan. Konsep hitungan pembuatan jembatan, konsep pembangunan jalan ini kita punya personil tersendiri yang mampu. Kalau masalah anggaran kita tinggal menunggu dari dukungan pemerintah pusat dan dukungan dari pemerintah daerah.
Artinya dengan keterbatasan personil dan anggaran kita TNI tidak Jalan. boleh menyerah. Tetap maju ya Pak Tetap ya? maju sampai selesai. Sampai benar-benar yang kami kerjakan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti itu. Baik. Nah, jika ada evaluasi terhadap program yang belum mencapai target, dan bagaimana tindak lanjutnya sendiri, Pak? Banyak sih program-program belum tercapai, artinya belum tercapai. Yang akan kami kerjakan, baik itu yang sifatnya langsung, tetapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target-target yang sudah diperintahkan untuk kami kerjakan. Artinya kami selalu siap Pak untuk kegiatan mendukung pemerintah daerah seperti itu Pak. Baik. Nah, mungkin kita beralih ke Pak Ferry dulu nih Pak. Nah, kita sering berbicara tentang pembangunan fisik, tapi menurut Bapak seberapa jauh program teritorial Kodim memberikan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekedar pembangunan secara fisik, Pak? Nah, jadi pembangunan fisik artinya khususnya jalan dan jembatan, memang tujuan dari kita membangun jalan dan jembatan ini kan untuk menghubungkan, artinya membuka konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, dengan adanya pembangunan ini kan harapan kita masyarakat dapat menggunakannya sehingga secara aktivitasnya dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala. Nah, memang dengan adanya pembangunan jalan, khususnya jalan yang kemarin, itu menambah panjang ruas jalan kita yang bersangkutnya, artinya menambah panjang ruas jalan, artinya menambah kemantapan jalan kita sendiri Mbak, artinya aset untuk pembangunan jalan yang dapat digunakan oleh masyarakat semakin bertambah sehingga membantu untuk aktivitas masyarakat. Mungkin. Baik. Nah, ada indikator atau evaluasi tertentu yang digunakan untuk melihat apakah kolaborasi antara Kodim dan PUPR benar-benar berhasil, Pak? Nah, indikator yang kita gunakan memang dari segi pembangunan jalan dan jembatan itu kalau kita memandangnya dari secara kualitas dan kuantitasnya Mbak. Jadi kalau waktu mungkin dari pihak Angkatan Darat sendiri sudah terkunci oleh waktu pelaksanaannya, masa pelaksanaan yang singkat Pak ya. Nah, dari kami sendiri melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan itu melalui volumenya tercapai, artinya panjangnya tercapai, lebar maupun ketebalan untuk ke jalan, demikian juga jembatan. Dan yang kedua, secara mutu. Jadi mutunya tercapai, kita lakukan pengawasan secara rutin. Nah, juga ada untuk seperti pembangunan jalan yang berupa material beton itu ada pengujiannya ya Pak Sangkotnya. Jadi pengujian terhadap material itu kita lakukan di laboratorium. Oh, berarti sampai ini Pak ya? Artinya ada pengujian. sebesar pengawasan pengawasan itu Mbak seperti secara artinya skopnya walaupun panjang berapa meter itu tetap harus kita syaratkan untuk pengujian. Jadi artinya pengujian mutunya sendiri. Jadi ada sesuai standarnya sendiri ya Pak standarnya sendiri ada. Jadi nah indikatornya itu jadi pada saat pembangunan pelaksanaannya, pengecoran contohnya, nah kita ambil sampel, kita bawa ke labor kita ya misalnya kita uji bahwa memang sesuai dengan standar-standar yang kita tetapkan. Jadi nah dengan harapan kita jalan yang sudah dibangun itu bisa bertahan sesuai umur rencananya. Nah itu nanti kita buktikan sendiri bahwa nah kita rencanakan jalan itu misalnya 10 tahun, artinya di 10 tahun masih dalam kondisi baik. Itu indikator itu keberhasilan. Nah, jika dukungan TNI terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat, sektor infrastruktur apa yang menurut Bapak paling membutuhkan kolaborasi tersebut? Yang paling gimana? Yang paling membutuhkan kolaborasi dari infrastruktur tadi. Nah sebenarnya kalau untuk KPU-an sendiri banyak sebenarnya sektor yang perlu dikolaborasikan Mbak. Artinya bahwa baik itu perumahan ya, sumur bor. Nah untuk di bidang kami sendiri untuk jalan jembatan memang butuh kolaborasi yang lebih ya Pak ya. Artinya kedepannya khususnya jembatan artinya memang keterbatasan jangkauan juga anggaran mungkin untuk saat ini kami bisa prioritaskan untuk hal-hal yang memang misalnya seperti saya sampaikan tadi untuk yang pasca bencana, nah daerah-daerah yang terisolir itu dan juga untuk kondisi-kondisi jembatan yang sudah mengalami kerusakan ya Pak Sangkot ya. Nah itulah yang perlu kedepannya menjadi prioritas kolaborasi kami dengan Angkatan Darat Mbak.
Baik. Nah, mungkin kita beralih ke Bu Ita sendirinya nih Bu. Nah, untuk kedepannya program ketahanan pangan seperti apa yang menurut Ibu perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah daerah dan Kodim 0315 Tanjung Pinang? Untuk program tetap ketahanan pangan ya, kita tadinya komoditi ketahanan pangan itu kan bukan hanya padi ya, jagung juga. Nah, kami berharap kedepannya tetap bersinergi baik. Jadi kita saling mendukung ya, mendukung untuk pencapaian swasembada pangan. Khususnya mungkin tidak hanya untuk Bintan saja, mungkin untuk ke Tanjung Pinangnya, karena wilayah Kepri khususnya Bintan ini memasok tanaman pangan untuk di wilayah sekitarnya begitu. Nah, paling utamanya mungkin ini ya, air bersihnya Pak ya. Kami agak kesulitan di situ. Jadi di masa-masa tertentu di musim kemarau panjang itu petani kita banyak yang nggak bisa nanam. Nah, mungkin itu yang mungkin perlu diprioritaskan mungkin ke depannya untuk pembangunan sumber-sumber air. Baik. Nah, kalau pesan Ibu sendiri kepada masyarakat Bintan agar ketahanan pangan menjadi gerakan bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah sendiri apa Bu? Oh iya, jadi sekarang udah beberapa tahun belakangan ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa kebutuhan pangan itu kebutuhan rumah tangga lah istilahnya ya. Jadi itu mereka tetap sekarang nih masyarakat pada umumnya tuh udah ada gerakan menanam cabai, gerakan menanam tanaman di pekarangan. Kita ada bidang ketahanan pangan, konsumsi dan ketahanan pangan itu menggerakkan di rumah-rumah masyarakat itu ditanam dalam polybag begitu. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Oh, kalau itu sekarang yang baru dilakukan di Bintan ya Bu? Iya. Kalau nggak salah saya kalau pakai polybag tadi, cabai-cabai itu sudah dilakukan kalau nggak salah di daerah Lingga itu. Di Lingga, ya Bintan juga sudah melaksanakan itu. Jadi sudah 3 tahun belakangan ini kita gerakan menanam cabai namanya. Itu satu rumah itu minimal 10 polybag gitu. 10 polybag itu akan bisa panennya bisa untuk mencukupi harian rumah tangga. Benar gitu. sekali. Nah, mungkin kita beralih lagi nih ke Pak Sangkur sendiri deh. Nah Pak, adakah cerita atau pengalaman di lapangan yang paling berkesan bagi jajaran Kodim selama menjalankan program teritorial sendiri Pak? Kalau berbicara masalah yang berkesan, semuanya sih berkesan, Mbak. Semuanya berkesan. Karena kita itu harus siap menampung keluhan daripada masyarakat. Kebutuhan yang sangat-sangat prinsip dari masyarakat. Baik itu masalah ketahanan pangan, air bersih, kemudian infrastruktur jalan dan jembatan. Ini semua memang benar-benar ya harus kita kerjakan dengan maksimal mungkin. Saya rasa seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kalau menurut Pak Siter sendiri nih, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan masyarakat dari kehadiran TNI di tengah-tengah mereka? Kalau berbicara yang dibutuhkan masyarakat kehadiran TNI, TNI yang dibutuhkan harus benar-benar mengayomi, hadir setiap saat. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Ya Bu ya, seperti kegiatan pangan. Artinya kita TNI itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekecil apapun, baik itu keamanan, kemudian ketertiban, membantu kebutuhan pembangunan infrastruktur, itu banyak yang kita lakukan. Karena kita sudah melakukan contohnya di luar daripada TMAB, jalan, kemudahan pangan, kita juga berkolaborasi dengan pembangunan RTLH, rumah tidak layak huni. Kita sudah membangun perbaikan perumahan-perumahan yang dibutuhkan masyarakat, dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan dinas Perkim itu di wilayah masing-masing. Kita membantu daripada kegiatan program-program pemerintah daerah seperti itu. Baik, nah yang terakhir nih Pak, jika seluruh pencapaian program teritorial Kodim 0315 Tanjung Pinang harus dirangkum dalam satu kalimat, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sendiri Pak? Yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat yaitu apabila masyarakat mendapat masalah di wilayah masing-masing, kami Kodim mempunyai satuan bawah itu Koramil, dan Koramil itu Babinsa sendiri yang langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Silakan mengadu kepada Babinsa kami, dan kami siap menampung keluhan daripada masyarakat yang ada di wilayah teritorial kami, baik itu Tanjung Pinang, Bintan, dan Lingga. Itu wilayah teritorial kami. Silakan masyarakat yang ada di wilayah binaan kami, apabila ada keluhan, kendala apapun kepada yang dibutuhkan kepada kami Babinsa, kami siap hadir menampung dan menerima keluhan daripada masyarakat. Seperti itu. Baik, nah mungkin kita beralih ke Pak Peri nih. Untuk yang terakhir nih Pak, kalau kita bicara tentang pembangunan, pada akhirnya
ukurannya bukan hanya berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi beberapa besar masyarakat merasakan manfaatnya. Menurut Bapak, apa warisan terbaik yang ingin kita tinggalkan dari sinergi Kodim 03 Tanjung Pinang dan pemerintah kabupaten sendiri? Nah, artinya ya, sinergi yang bisa kita laksanakan untuk kedepannya, artinya kami berharap dari Dinas PU sendiri kepada Kodim atau Angkatan Darat, artinya mungkin kedepannya semakin banyak mungkin yang bisa kita laksanakan ya Pak Sangkot ya, infrastruktur yang kita laksanakan, dan kami berharap prasarana yang sudah terbangun itu dapat digunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan, dan juga yang paling penting itu dipelihara dan digunakan sesuai fungsinya, Mbak. Demikian. Baik, nah mungkin kita ke Bu Ita ini Bu, ini termasuk closing statement ya Bu. Kalau kita bicara tentang pencapaian program teritorial Bu, pada akhirnya masyarakat ingin melihat hasil yang nyata. Menurut Ibu, apa satu capaian paling konkret dari sinergi Kodim 0315 Tanjung Pinang dengan pemerintah Kabupaten Bintan di bidang ketahanan pangan yang paling dirasakan masyarakat? Saya rasa itu kan untuk yang paling dirasakan masyarakat untuk program ini yaitu tadi ya, pendampingan di lapangan ya, itu terbukti dengan peningkatan produksi pertanian. Itu salah satunya, peningkatan luas tambah tanamnya dan peningkatan produksi pertanian. Jadi kami himbau kepada masyarakat khususnya petani Kabupaten Bintan tetap melakukan sinergi dan pendampingan yang dilakukan oleh Babinsa TNI Angkatan Darat itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung ketahanan pangan. Bintan komit untuk menjaga ketahanan pangan di Bintan. Baik. Dan terima kasih untuk Bu Ita, untuk Bapak Sangkot, Bapak Peri sudah hadir di podcast Duduk Bersembang di TVRI Kepri. Mungkin nanti bisa kita obrolin lagi ya Pak dengan judul yang baru ya Pak ya. Baik. Nah pemirsa, seru sekali perbincangan kita tadi ya. Demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di podcast Duduk Bersembang. Jangan lupa ikuti episode berikutnya untuk pembahasan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.